Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Ibadah kita pagi ini dengan tema tidak ada nama lain. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saya mengajak untuk kita berdiri. Sebagai panggilan ibadah terambil dari Mazmur 150 ayat 1 dan 6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Ibadah pagi hari ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mari kita ungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang menyelamatkan kita dengan menyanyikan terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud, sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Semua yang ditebuskannya bersujud, anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Bangsa-bangsa di dunia berhimpun bersujud, pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Dengan tetap berdiri kita masih menundukkan diri untuk kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan dan Juru Selamat kami, tiada ada nama lain selain Engkau Yesus Kristus Tuhan kami, yang kami sembah dan kami puja. Kami menyerahkan ibadah kami kepadamu dan kami memohon berkat di dalam ibadah kami ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, silakan duduk. Sebelum kita mengakui dosa-dosa kita sebagai orang yang berdosa, orang yang lemah, mari kita menyanyikan Yesus bayar semua.
dosaku. Dosa bagai kirmizi, jadi putih bersih. Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmizi, jadi putih bersih. Di depan tatanya sekarang ku bertelut, ku jadi anak Allah, hatiku bersyukurlah. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmizi, jadi putih bersih. Kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Kadangkala kami menyatakan cinta kasih kami kepada Tuhan hanya sekedar ada di bibir saja. Namun sesungguhnya kami belum melakukan sabdamu. Karena itu kami membawa segala dosa dan kesalahan kami kepadamu pagi hari ini. Karena Engkau adalah penebus kami dan penyelamat kami. Ya Allah, Engkau adalah Allah yang Maha mengampuni. Ampunilah dosa-dosa kami. Dan kami memohon Roh Kudus untuk menolong kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami dapat memuliakan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Setelah Tuhan mendamaikan kita dari segala dosa-dosa kita, Dia adalah Allah yang mengampuni dosa-dosa saudara dan saya. Sekarang kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang terambil di dalam 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Setelah kita menerima berita anugerah dari Tuhan, Tuhan memberikan petunjuk hidup baru untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita membaca bersama terambil dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Saya mengajak untuk kita berdiri, kita mau menyatakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Homuse, kita akan menyiapkan hati kita dengan menyanyikan Batu Karang yang Kukuh. Tiada landasan lain, hanyalah pada darah-Nya. Tiada harapan lain, hanya bersandar nama-Nya. Pada Kristus batu karang ku berdiri tegak teguh, landasan lain hancur luluh. Awan menutup wajah-Mu, namun anugerah-Mu tetap. Meskipun topan menderu, tak akan karam jiwaku. Pada Kristus batu karang ku berdiri tegak teguh, landasan lain hancur luluh. Bila nafiri berbunyi, aku menghadap padamu, mengenakan jubah putih, ya jubah kebenaran-Mu. Pada Kristus batu karang ku berdiri tegak teguh, landasan lain hancur luluh. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan hari ini kita kembali mau melanjutkan pembacaan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Namun sebelumnya, kita meminta Tuhan yang menolong kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kembali kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji, menyembah-Mu. Walau dengan tempat yang berbeda. Namun kami bersatu hati Tuhan. Untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami hendak bersama-sama juga membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami untuk boleh mengerti dan mampukan kami untuk melakukannya. Jauhi dari gangguan-gangguan Tuhan, khususnya hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi kami. Tuhan berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di rumah. Biar mereka benar-benar memberikan hati di dalam ibadah ini. Kami memohon Tuhan, mohon Roh Kudus yang berkarya di dalam diri orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Mari kembali kita membuka melihat Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati.
Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, pada saat ini keadaan dunia semakin hari semakin tidak menentu. Ya, virus COVID yang belum tertangani. Lalu beberapa negara mengalami serangan gelombang kedua. Ditambah lagi di Indonesia secara khususnya memasuki bulan kemarau ini, ada daerah-daerah yang kena wabah demam berdarah. Situasi dunia, negara-negara juga bertikai. India dengan Cina, Korea Selatan dan Korea Utara. Ditambah lagi perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina. Di Amerika sendiri tercatat kerusuhan di beberapa kota. Dan bahkan di beberapa kota negara Eropa juga mengalami hal yang sama. Di Hong Kong terjadi demonstrasi. Jadi banyak sekali kerusuhan-kerusuhan yang ada. Mereka yang ikut demonstrasi, mereka yang terlibat dan dianggap mengganggu ketertiban umum, ditangkap. Kita benar-benar harus berdoa bagi keadaan ini. Mari kita sisipkan, kita ingat di dalam doa-doa kita tiap hari untuk mendoakan keadaan dunia dan keadaan negara kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap hal yang dianggap membuat kerusuhan tentu akan ditangani dan orang yang dianggap berperan akan ditangkap. Di dalam bacaan firman Tuhan tadi, maka kita melihat bahwa Petrus dan Yohanes ditangkap oleh mereka yang mempunyai wewenang. Disebutkan bahwa imam-imam kepala, pengawal bait Allah, dan orang-orang Saduki menangkap Petrus dan Yohanes. Mengapa mereka ditangkap? Mari kita mengingat bahwa dalam 2 minggu yang lalu kita sudah belajar di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, di mana waktu itu Petrus dan Yohanes pergi ke bait suci untuk berdoa, dan di sana mereka bertemu dengan seorang yang lumpuh sejak lahir. Ketika Petrus melihat, maka hatinya tergerak. Dan dia katakan, perak dan emas tidak kupunya, tetapi apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu, yaitu dalam nama Yesus orang Nazaret itu,
bangkit dan berjalanlah. Dan orang tersebut tiba-tiba kakinya memiliki kekuatan dan dia berdiri dan melompat serta berteriak memuji Tuhan. Hal itu menarik perhatian orang-orang yang ada pada saat itu. Dan melihat kesempatan tersebut, Petrus menggunakannya untuk berkhotbah dalam nama Yesus. Lalu mengatakan kuasa Yesus Kristus yang bangkit dari kematian, itulah yang membuat orang lumpuh ini dapat berjalan. Apa yang dikhotbahkan itu benar-benar menarik perhatian orang-orang di sekelilingnya. Bahkan dikatakan imam-imam, kepala-kepala pengawal, dan orang-orang Saduki. Mereka juga tertarik, tetapi dalam ketertarikan yang berbeda. Mereka tiba-tiba instruksi. Mereka merasa terganggu. Orang-orang itu sangat marah karena Petrus dan Yohanes. Karena apa yang mereka beritakan. Bukankah Petrus dan Yohanes memberitakan sebuah kabar yang baik? Kabar keselamatan bagi orang-orang yang terkungkung oleh dosa dan ketidakmengertian. Pengajaran mereka itu bukan pemberontakan atau ingin merebut kekuasaan. Mereka juga tidak memprotes tentang ketidakadilan atau mengajak orang-orang untuk tidak membayar pajak. Mereka tidak mengadakan demonstrasi dan unjuk rasa. Tetapi mengapa dikatakan imam-imam kepala pengawal, orang Saduki, mereka sangat marah. Di dalam firman Tuhan dikatakan dengan jelas, mereka marah karena memberitakan bahwa Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka mendengar Petrus dan Yohanes mengajar dan memberitakan tentang sesuatu yang tidak mau mereka terima. Pesan yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes itu merupakan ancaman bagi mereka. Sehingga mereka menganggap berita tersebut tidak boleh ditoleransi. Berita tentang Tuhan Yesus dan kebangkitannya dari orang mati harus dibendung. Karena itu untuk membungkam mereka, Petrus dan Yohanes dibawa dan ditangkap. Bapak Ibu sekalian, memang harus kita akui, mengabarkan kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus ada resikonya. Mungkin bagi kita yang ada di sini, kita tidak begitu merasakannya. Tetapi mari kita pikirkan kembali. Bukankah ada kemungkinan seseorang mengabarkan kabar keselamatan, dia itu bisa ditangkap? Mungkin ada yang mengatakan, iya. Ada beberapa daerah yang melarang orang untuk mengabarkan kabar keselamatan. Mungkin kita saat ini masih dibiarkan bebas. Tetapi ada tempat-tempat tertentu. Ketika mereka melakukannya, maka ada ancaman mereka akan ditangkap, bukan? Ada pemerintah dunia ini yang sangat takut dengan pesan keselamatan dalam Tuhan Yesus. Kita tahu di negara Tiongkok, di negara Cina, sampai sekarang ini ada kekuatan-kekuatan dari pihak yang berwenang untuk mencegah akan pesan ini. Kita juga tahu ada beberapa negara yang menghalang-halangi orang untuk belajar firman Tuhan, membaca Alkitab. Bahkan seakan-akan ada ketakutan-ketakutan tersendiri.
Sehingga orang-orang yang mengabarkan kabar keselamatan itu ditangkap dan dipenjarakan. Kalau kita membaca berita-berita misi, kita tahu bahwa ada orang-orang, yayasan-yayasan yang selalu meminta kita mendoakan mereka. Karena mereka melayani daerah-daerah yang menolak Injil. Demikian juga Bapak Ibu sekalian ketika Petrus mengkhotbahkan tentang Injil. Maka ada orang-orang yang merasa ketakutan, terintimidasi, sehingga balas mengintimidasi. Petrus menceritakan tentang Kristus. Dia yang memberikan kehidupan. Dia yang dibangkitkan dari kematian. Dia kembali ke surga dan menunggu orang-orang yang akan datang kepadanya. Dan dia akan datang memulihkan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Allah maksudkan. Dan melalui Kristuslah, maka semua manusia di bumi ini mendapat berkat. Khotbah tersebut khotbah yang membuat Petrus dan Yohanes dihakimi pada keesokan harinya. Pagi-pagi, imam-imam dan keluarganya memanggil Petrus dan Yohanes. Mereka diinterogasi. Mereka ditanyakan dengan kuasa apa atau dengan nama apa kamu melakukan ini. Di depan sidang tersebut, mereka bertanya, Petrus, Yohanes, dengan kuasa apa engkau menyembuhkan orang ini? Atau di atas nama siapa engkau melakukan semuanya ini? Maka Petrus dengan penuh Roh Kudus menjawab, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Petrus dengan kata lain mengatakan kepada orang-orang tersebut, dia berkata dengan lantang, dan kalimat yang dia ucapkan merupakan kalimat yang sangat berani sekali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita coba melihat kembali tentang Petrus itu. Petrus itu merupakan seorang nelayan. Bukankah dahulu dia adalah seorang yang memang menggebu-gebu, tetapi juga dikatakan seorang yang dia adalah seorang penakut. Bukankah hanya karena hamba perempuan bertanya kepada dia, engkau pengikut Kristus? Dia menyangkalnya, bukan? Tapi di dalam bagian ini bukan hamba yang bertanya. Imam sendiri yang bertanya kepada dia. Tetapi dengan berani dia menjawab. Firman Tuhan jelas mengatakan, Petrus penuh dengan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itulah yang membuat Petrus memiliki kekuatan, keberanian. Dia bukan nekat, dia bukan sembarangan. Tetapi karena dia merasakan kuasa Roh Kudus. Jadi bagi kita, haruslah kita sadari, tidak ada hal yang bisa menakutkan kita ketika kita mengabarkan Injil. Karena Roh Kuduslah yang akan memberikan kepada kita kekuatan dan keberanian itu.
kemampuan itu, mari kita mohon kepadanya. Petrus dengan berani mengatakan kepada orang-orang tersebut, dia katakan bahwa Yesus orang Nazaret yang kamu kenal itu. Perkataan ini adalah perkataan yang menusuk hati orang-orang yang ada pada saat itu. Dengan kata lain, Petrus mengatakan, engkau imam-imam, engkau pembesar-pembesar yang ada. Orang yang engkau kenal, yang engkau salibkan, yang engkau hukum, yang dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati. Dengan kuasa itulah, dengan nama Yesus, maka orang itu dibangkitkan. Menarik sekali Bapak Ibu sekalian, ketika Petrus mengatakan Yesus, dia selalu menambahkan dari Nazaret. Kalau kita mikirkan apa yang orang-orang katakan tentang Nazaret, maka kita mendapatkan sebuah perkataan bahwa orang tidak menganggap kota Nazaret itu. Bukankah sempat dikatakan apakah ada hal yang baik yang keluar dari kota Nazaret? Tetapi Petrus menekankan hal itu. Menekankan bahwa sebuah hal yang tidak bernilai apa-apa. Tetapi di sanalah Tuhan menggunakannya. Yesus dari kota Nazaret. Dari hal kota yang kecil yang tidak dianggap. Tetapi dari sana itu tersebar keselamatan bagi dunia ini. Ditambah lagi Petrus melanjutkan. Dia mengutip Mazmur 118 ayat 22. Dia mengatakan demikian, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Latar belakang dari ayat ini dikatakan bahwa pada saat itu mereka hendak, pada zaman Raja Salomo, ketika mereka hendak bersama-sama membangun bait suci, maka mereka menggunakan batu-batu besar yang dipahat. Nah, batu-batu besar itu dipahat sesuai dengan fungsinya. Setelah batu-batu yang besar itu dikirim ke tempat di mana akan dibangun lokasinya, pada saat itu mereka mulai menata. Tetapi kesulitan yang mereka alami, pada saat mereka menatanya tidak bisa pas. Setelah mereka lihat apa yang menjadi masalah, rupanya ada satu batu penjuru, batu yang menjadi patokan itu tidak ada. Mengapa demikian? Rupanya pada saat batu penjuru itu dikirim ke lokasi pembangunan, maka batu itu tidak dianggap. Mereka menganggap batu itu adalah batu yang biasa dan tidak mereka hargai. Karena taruh demikian lama, akhirnya mereka menggelindingkannya, membuangnya. Jatuh ke dalam lembah. Nah, pada saat mereka sudah kesulitan untuk membangun dan tidak bisa cocok, maka mereka mencari batu yang menjadi acuan itu. Mereka mencari ke sana kemari. Dan akhirnya mereka menemukan batu tersebut ada dan sudah mereka buang terlantar di sebuah lembah. Pada saat itu mereka menemukan dan mereka membawanya. Dan itu menjadi batu penjuru. Batu di mana menjadi dasar dari batu-batu yang lainnya. Jadi dengan demikian Petrus ingin mengatakan
bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus itu sudah nyata. Dia adalah Mesias, Allah yang datang ke dunia ini. Dialah sumber keselamatan, yaitu Tuhan. Tetapi engkau membuangnya. Dia yang adalah Allah, tetapi engkau tidak mau mengakuinya. Hal itu ditegaskan di dalam ayat yang ke-12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Karena Allah membangkitkan Yesus dari Nazaret dari kematian. Dan Allah telah menjadikannya kepala atas semua kuasa, maka Yesus satu-satunya adalah jalan keselamatan yang membawa kita kepada keselamatan kekal. Pengakuan akan namanya adalah satu-satunya harapan keselamatan dari dosa dan dari penghakiman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah klaim yang sangat perlu di zaman yang plural ini. Di mana dunia pada saat ini mengajarkan bahwa keselamatan ada di setiap agama. Apakah benar-benar demikian? Apakah benar-benar di luar dari Kristus sudah tidak ada keselamatan? Tetapi Petrus menyatakan, benar, di luar Kristus tidak ada keselamatan. Tapi Petrus menekankan lagi, keselamatan itu bukan hanya dalam kehidupan orang-orang Yahudi saja. Bukan hanya terbatas kepada orang-orang Yahudi saja. Petrus tidak mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Jadi bukan tidak ada nama lain bagi orang Israel, bukan tidak ada nama lain bagi orang-orang tertentu. Tetapi di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain bagi manusia. Jadi dengan demikian, seorang manusia yang mau diselamatkan, maka haruslah melalui Yesus Kristus. Mungkin ada orang-orang juga yang mengatakan, ya, mungkin Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tetapi Anda tidak perlu mengenalnya. Bukankah Dia sudah mati? Dan kita hanya menjalankan sesuai dengan agama kita. Dia akan memberi keselamatan kepada kita. Petrus bukan mengatakan hal yang demikian juga. Dia tetap menekankan tidak ada nama lain. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang orang mengajarkan banyak jalan ke Roma. Namun jalan keselamatan hanya satu-satunya. Kita harus mengakui nama itu. Bila kita ingin diselamatkan, maka kita akan harus memanggil nama itu. Karena itulah pintu masuk dalam persekutuan dengan Allah. Jalan keselamatan bisa kita raih dengan iman kepada Yesus Kristus. Hal ini ditegaskan di dalam firman Tuhan. Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43 juga mengatakan, tetapi tentang Dialah semua nabi bersaksi, bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Manusia tidak bisa mendapatkan pengampunan dengan kemampuan dan kebaikannya. Hanya percaya, hanya karena namanya. Anda sudah mendengar tentang Dia.
Anda tahu tentang siapa Dia. Tetapi Anda juga harus mengakui akan pekerjaan penyelamatannya. Mengakui Dia sebagai Tuhan, Allah sebagai juru selamatmu. Nama Yesus, nama yang benar-benar unik. Dia tertinggi di antara semua ciptaan. Dia itu penguasa atas segala makhluk. Mengenal Dia dan percaya akan namanya adalah mutlak perlu untuk keselamatanmu. Tidak ada jalan lain. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita benar-benar yakin bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan? Apakah kita benar-benar yakin bahwa hanya Yesus Kristus itu juru selamat satu-satunya? Seberapa yakinkah kita? Bapak Ibu sekalian, saya pernah bertemu dengan seorang jemaat. Lalu ngobrol tentang kehidupan, tentang keluarganya. Dia memiliki seorang anak gadis yang sudah duduk di SMA. Dalam percakapan itu saya bertanya, apakah anakmu sudah dibaptis? Ibu ini adalah seorang ibu yang sangat taat dan rajin ke gereja. Lalu dia menjawab begini, belum Muse. Kenapa? Nanti Muse tunggu. Loh, kenapa kau harus tunggu lagi? Bukankah dia sudah cukup dewasa untuk mengambil keyakinan imannya, mengakui imannya itu? Ibu itu terdiam sebentar, lalu menjawab, begini Muse, anak saya itu adalah seorang perempuan. Nanti dia akan menikah. Lalu pada saat dia menikah nanti, barulah dia tentukan. Dia tentukan sesuai dengan apa yang menjadi iman dari suaminya. Bapak Ibu sekalian, rupanya anak gadis itu tidak diizinkan oleh mamanya untuk dibaptis. Karena takut bahwa pasangan anak gadisnya itu tidak seiman. Kalau begitu Bapak Ibu sekalian, apakah itu menunjukkan Tuhan Yesus itu adalah jalan satu-satunya? Apabila iya, maka tidak ada dan tidak bisa ditawar-tawar. Maka haruslah percaya dan mengakuinya. Bukan melihat situasi, bukan mencari keadaan aman. Bukan bilang tunggu dulu. Kalau pacarnya Kristen, barulah dia dibaptis. Tapi kalau bukan, maka dia tidak perlu dibaptis. Mungkin kadang-kadang hal ini juga ada di dalam kepala kita. Melihat keadaan. Kalau begitu, apakah benar kita yakin Yesus adalah nama satu-satunya? Juru selamat yang memberikan keselamatan. Bila kita yakin tanpa Yesus, manusia tidak dapat diselamatkan. Maka kita perlu mengabarkannya. Maka kita perlu memberitakannya. Sehingga semua orang mendengar. Dan mereka boleh percaya. Mari kita memikirkan mereka yang belum mengenal Kristus. Mungkin orang-orang yang jauh dari kehidupan kita. Di tempat lain, kota lain, negara lain. Tapi mungkin juga mereka mengenal Kristus ada di sekeliling kita. Rekan kerja kita,
kolega usaha, bahkan saudara-saudara kita, pasangan, dan anak-anak kita. Apakah mereka sudah yakin? Apakah mereka sudah mengenal Yesus sebagai juru selamat? Dan mereka juga yakin bahwa Yesus satu-satunya nama yang dapat menyelamatkan. Bapak Ibu sekalian, kami dalam keluarga juga bergumul. Selalu mengajarkan tentang Kristus kepada anak kami. Di dalam waktu-waktu, di dalam kesempatan-kesempatan, ketika makan bersama, atau duduk ngobrol bersama, kadang-kadang hal itu kita ingatkan, kita selipkan. Dalam masa pandemi ini, mungkin komunikasi kita dengan orang-orang luar itu terbatasi. Tetapi dalam masa pandemi ini juga merupakan waktu yang baik, kesempatan yang baik untuk kita lebih berfokus kepada keluarga kita. Bukankah kita punya lebih banyak waktu di rumah, berinteraksi dengan pasangan, dengan anggota keluarga kita, dengan anak-anak kita? Mari kita juga menyatakan kepada mereka bahwa Yesus Kristus adalah nama satu-satunya di bawah kolong langit ini yang memberikan keselamatan. Beritakanlah kabar baik ini kepada anak-anakmu di dalam keadaan ini, di dalam kesempatan ini, sehingga mereka juga boleh mendapatkan keselamatan. Amin. Bapa kami yang di surga, Engkau yang menolong kami. Tolong agar iman yang kami yakini itu boleh dinyatakan, itu boleh dikabarkan, itu boleh disampaikan. Tuhan, Engkau berilah hati, berilah kepedulian kepada mereka yang belum mengenal Engkau. Tolong kami agar kami mau, Tuhan, memberitakan nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang memberikan keselamatan kepada mereka yang belum mengenal-Mu. Tolong kami juga, Tuhan, gunakan kesempatan khususnya dalam masa pandemi ini, ketika kami memiliki lebih banyak waktu di dalam keluarga. Tolong kami untuk menyatakan, untuk menceritakan Kristus kepada pasangan kami, saudara kami, anak-anak kami. Tolong kami untuk menanyakan dan meyakinkan mereka, sehingga mereka juga benar-benar mengakui nama tersebut. Kami berdoa, Bapa, mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Puji syukur kita memiliki Yesus Kristus yang tidak ada nama lain selain Dia yang berkuasa di alam semesta ini. Dan sebagai rasa syukur dan terima kasih kita mau menyatakan syukur kita akan berkat-berkat dan anugerahnya dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan Bapak, Ibu, Saudara, memberikan persembahan bisa disampaikan melalui rekening gereja atau saudara bisa mengumpulkannya dan kemudian membawanya ke gereja. Mari kita menyambut dengan pujian lagu Ingat Akan Nama Yesus. Ingat
Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama yang menghiburkanmu kemanapun kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bahkan. Ingat akan nama Yesus, itulah perisaiku. Bila datang pencobaan, itu yang menolongku. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Saya mengajak untuk kita berdiri. Indah harum nama Yesus, ku suka menuturkan. Ku beroleh penghiburan dan hatiku bergemar. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Kita masuk di dalam doa. Kami membawa persembahan kami sebagai rasa syukur dan terima kasih kami akan berkat-berkat Tuhan kepada kami. Kami berterima kasih juga untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami pun membawa persembahan syafaat kami kepada Tuhan untuk berdoa bagi bangsa dan pemerintahan Indonesia yang saat ini dalam menangani pandemi COVID-19 dan juga menangani bencana-bencana yang terjadi. Mohon Tuhan menolong supaya pemerintah dapat cepat dan tanggap menghadapi bencana-bencana ini. Sehingga kami memohon, biarlah pandemi maupun bencana-bencana yang terjadi di muka bumi Indonesia ini bisa berlalu. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja yang sedang mempersiapkan ibadah di era new normal sehingga dapat berjalan dengan baik. Dan anak-anak Tuhan memiliki dan mempunyai semangat kembali di dalam beribadah dan melayani Tuhan di rumah Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat GKI Immanuel secara khusus yang sedang sakit dan lemah tubuh, ataupun yang sedang menghadapi masalah di dalam keluarga dan juga di dalam usaha mereka. Mohon Tuhan berbelas kasih menolong mereka. Dan berikanlah kerohanian bagi iman jemaat GKI Immanuel sehingga mereka memiliki iman yang kuat dan bertumbuh meskipun di dalam menghadapi kesulitan dan kesukaran. Kami juga berdoa untuk hari ini, siang ini, majelis mengadakan rapat. Mohon Tuhan memimpin sehingga di dalam pembicaraan, di dalam keputusan-keputusan sesungguhnya berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dengan kita menyanyikan lagu doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, mohon
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, pengorbanan, keselamatan dalam Yesus Kristus, nama di atas segala nama, persekutuan, pimpinan dari Allah Roh Kudus, menyertai engkau, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat teduh, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.